Kini Kementerian Pertanian tengah menggalakkan sistem pertanian terpadu atau integrated farming, khususnya untuk sektor tanaman jagung. Integrated farming berbasis jagung merupakan salah satu program super prioritas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di tahun 2022. Integrated farming berbasis jagung merupakan pengembangan sistem usaha tani jagung yang mengintegrasikan beberapa usaha tanaman lain seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang dikelola secara terpadu dan serasi serta berorientasi ekonomi dan ekologis dapat memberikan nilai tambah kepada petani. Program integrated farming berbasis jagung kini sudah mulai dijalankan di berbagai wilayah di Indonesia. Dan untuk di wilayah Kabupaten Tabalong, program integrated farming berbasis jagung mulai dijalankan oleh kelompok tani Karya Bangun Desa Wirang, Kecamatan Haruai, yang diketuai oleh Uruliani. Pria berusia 45 tahun ini menceritakan dirinya dibantu 8 orang anggota kelompok taninya mulai mencoba melakukan integrated farming berbasis jagung ini sekitar 1 tahun lalu. Jagung yang ditanam pun bukan jagung konsumsi, melainkan jagung untuk pakan ternak. Pasalnya jagung jenis tersebut dinilai berpotensi lantaran telah memiliki pasar yang jelas. Kami lakukan melihat kondisi lahan, karena lahan itu berpotensi tanam jagung, dan ada kambing, ada timun, tomat, kacang, cabai, ada juga yang lain-lain gitu kan. Jadi untuk cara tanamnya, teknis tanamnya itu bertahap, ada tahapan, ada yang sebagian panen, ada yang sebagian tanam, berkelanjutan. Jadi ada memanfaatkan kohe dari kambing itu jadi manfaat untuk pupuk kandang, dan sekalian juga untuk hasil jagung tadi bisa kami manfaatkan untuk untuk kehidupan kami, gitu kan. Jadi hasilnya alhamdulillah cukup bermanfaat lah untuk kami. Dalam pengelolaan sebuah lahan menjadi sistem pertanian terpadu dilakukan Uruliani secara bertahap. Melihat dalam satu lahan yang luasnya sekitar 7 hektar ini, tidak hanya tanaman pangan jenis jagung yang ditanam, namun ada pula tanaman hortikultura lainnya. Selain itu ada pula peternakan kambing yang kini mulai dikembangbiakan di lahannya. Pengolahan dan cara pengelolaannya itu, jadi dari kami modal dulu dan siapkan lahan dulu secara bertahap. Ada secara pembibitan, terus penyemaian, segala pemeliharaan itu bertahap lah. Jagung jalan, dan jagung itu jangka panjang. Jagung itu kan hanya 3 bulan 10 hari. Kalau seperti timun itu hanya umurnya 30 hari panen. Dan seperti kacang sekitar 27 hari panen atau 25 hari panen. Dan tanaman tomat itu 60 hari panen. Jadi semua itu bergulir, nggak pernah putus, nyambung terus. Jadi semua itu jalan putar, gitu caranya. Jadi dari tahun kemarin itu kami kejar, alhamdulillah dari jagung, tanaman hortikultura, dan kambingnya alhamdulillah jalan aja. Dilaksanakan kepada teman-teman. Jadi untuk permodalan kita sendiri, jadi untuk hasil dipotong permodalan, nanti akhirnya kami bagi untuk teman-teman juga yang ikut berkecimpung di dalam pertanian ini. Adanya integrated farming atau sistem pertanian terpadu yang kini diterapkan, banyak manfaat yang dirasakan oleh Uruliani beserta anggota kelompok taninya. Dengan adanya integrated farming, tentu dapat meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengembangkan sistem pertanian nirlimbah yang ekonomis, ekologis, dan berkelanjutan. Selain itu tentunya menurunkan biaya produksi dengan penggunaan bahan organik yang berasal dari kotoran hewan kambing yang dijadikan pupuk tanaman untuk menyuburkan tanah. Serta hasil sisa pertanian lainnya pun digunakan secara terpadu sehingga menghasilkan simbiosis mutualisme antara tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Untuk itu integrated farming itu menguntungkan. Untuk pertama dari jagung itu modalnya tipis,
nggak terlalu banyak muda. 1 hektar itu menelan muda sekitar 3,5 juta dan hasilnya sampai 45 ton 1 hektarnya. Jadi dijual banyaklah untungnya, dan juga pemanfaatannya itu kan bisa untuk pakan kambing dan kuhenya diolah pupuk kandang. Jadi banyak untuk manfaatnya, mudah dilaksanakan. Adanya integrated farming berbasis jagung yang mulai ia jalankan setahun terakhir ini menjadikan Nurul Yani sebagai petani berprestasi peringkat pertama tingkat Kabupaten Tabalong di tahun 2022. Alhamdulillah, untuk setahun yang dari belakang ke sekarang, untuk mengikuti itu karena potensinya lebih menonjol. Nggak disangka juga ikut di dunia pertanian ini lebih menguntungkan. Nggak disangka, seperti ya nggak terduga lah, jadi juara nomor 1 untuk Kabupaten Tabalong. Kami melihat kondisi lahan di daerah kita sini potensinya lebih menonjol dan juga menguntungkan itu untuk kami kan. Mudah-mudahan ke depan bisa kami tambah lagi lahan sekitar 3 hektar lagi untuk lahan yang kami siapkan. Kedepannya Nurul Yani bersama anggota kelompok tani Karya Bangun akan terus mengembangkan dan memperluas lahan untuk menerapkan integrated farming. Melihat saat ini pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan salah satu pabrik pakan ternak di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dalam hal penjualan. Sedangkan untuk hasil dari tanaman hortikultura, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan tengkulak yang membeli langsung hasil pertanian mereka. Target ke depan, kami akan memperluas lahan lagi, dan cara teknis kami di lapangan kami pertingkat lagi supaya nggak ada putusnya untuk berkelanjutan. Kalau untuk penjualan jagung, kami sudah ada kontrak dengan PT Japa di Pelaihari, sudah kontrak, ada MOU-nya. Jadi seberapapun 1 truk atau 1 pickup siap diambil, nggak diambil. Mudah dalam untuk penjualannya. Niat dan tekad pun menjadi kunci utama kesuksesannya kini menerapkan sistem pertanian terpadu. Nurul Yani pun siap untuk membagikan ilmu dan pengalaman untuk para petani lainnya yang ingin mencoba menerapkan sistem pertanian terpadu. Kalau ada masyarakat mau ikut untuk cara pula tanam jagung atau tanam hortikultura yang lain, kami siap membantu, memberi pengalaman atau memberi wawasan kepada masyarakat, dan siap, yang penting ada niat untuk bekerja. Kami siap untuk membantu. 1, niat mau bekerja, yang kedua mudah juga adalah minimal untuk pembelian pupuk dan obat-obatan. Untuk harapan kita 1 kepada pemerintah, mudah-mudahan pemerintah memperhatikan para petani biar disupport lagi, dan bantuan bibit, terutama yang kedua itu masalah bahan untuk pengolahan tanah seperti mesin atau apa, dan bibit yang jagung kan terutama itu yang terpenting. Adanya pengembangan integrated farming berbasis jagung yang dilakukan oleh kelompok tani Karya Bangun Desa Wirang Kecamatan Haruai tentu tidak lepas dari peran penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di wilayah tersebut, yakni Hairun Syah Zain. Bertugas sebagai PPL dari Balai Penyuluh Pertanian Kembang Kuning yang wilayah kerjanya meliputi Desa Marindi dan Desa Wirang, Hairun Syah Zain menceritakan bahwa sistem pertanian terpadu atau integrated farming pada dasarnya mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di wilayah tersebut, baik di tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, bahkan perikanan. Jadi adapun integrated farming ini merupakan
atau sistem pertanian terpadu, di mana sistem pertanian ini berintegrasi antara sub kegiatan pertanian dan perikanan serta peternakan. Adapun sistem pertanian terpadu pada dasarnya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada pada lahan tersebut. Progres tersebut sangat bagus karena ini sangat yang berhubungan, di mana untuk sumber daya yang ada baik itu jagung, untuk batangnya sangat bermanfaat untuk tanaman ternak, dan untuk kotoran hewan atau koha yang dari kambingnya itu digunakan untuk pupuk untuk tanaman horti. Dilihat dari sisi produktivitas dan kualitas dari tanaman pangan jagung yang ditanam kelompok tani Karya Bangun dinilai sangat memuaskan. Hal tersebut terbukti diterimanya produk hasil pertanian tersebut di pasaran. Meskipun awal-awal penanaman serta pengembangannya menemui titik kendala, namun hal tersebut mampu diatasi. Adapun manfaat yang selama ini sudah dirasakan di kelompok tani Karya Bangun, yaitu di mana menambah penghasilan para petani di sini, karena penghasilannya jadi bervariasi, Bu, dan juga manfaat yang lainnya yaitu mengurangi biaya produksi, karena kan ada pemanfaatan untuk kotoran hewan untuk pupuk. Adapun keluhan yang selama ini yang khususnya di Karya Bangun pada waktu mengembangkan integrated farming yang berbasis jagung ini adalah kesulitan air, Bu, karena pada waktu musim kemarau ini kan perlu tanaman, perlu air. Jadi ya diperlukan pompa, dan pada waktu panen itu kekurangan alat konseler sama untuk mesin pecacah untuk mencacah yang batang jagung. Untuk sementara sudah memasukkan proposal di dinas terkait. Nah, untuk kelompok lain atau petani yang ingin menerapkan integrated farming atau sistem pertanian terpadu, hendaknya lahan tersebut satu hamparan, Bu. Satu hamparan. Karena itu akan memudahkan dalam pengawasan dan pemeliharaan. Dan juga hendaknya di kelompok-kelompok tani yang lainnya mengikuti jejak di kelompok tani Karya Bangun ini. Integrated farming berbasis jagung ini pun diharapkan untuk terus berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu adanya peran serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Tabalong, agar pertanian di Kabupaten Tabalong semakin maju. Harapan dari adanya integrated farming khususnya di Desa Wirang, adanya dukungan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mendukung kegiatan sistem pertanian terpadu ini. Kini dunia pertanian kian maju dan berkembang. Tidak hanya sumber daya alam yang terus dikembangkan untuk bisa dimanfaatkan, namun sumber daya manusia juga terus dipacu untuk bisa berkembang dan maju, agar bisa berkontribusi nyata di dunia pertanian. Untuk mengapresiasi kinerja para insan pertanian di Kabupaten Tabalong, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tabalong pun memberikan penghargaan bagi insan pertanian di Kabupaten Tabalong tahun 2022. Untuk di wilayah Balai Penyuluh Pertanian Kembang Kuning sendiri, yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau, di tahun 2022 ini tidak hanya Uruliani yang mendapat predikat sebagai petani berprestasi peringkat pertama tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2022. Namun ada pula Heri Lestiawan yang meraih predikat sebagai penyuluh pertanian lapangan teladan peringkat kedua dari BPP Kembang Kuning. Heri Lestiawan, pria berusia 48 tahun ini bertugas sebagai penyuluh pertanian lapangan di wilayah Kecamatan Upau, tepatnya di Desa Masingai 1, Desa Masingai 2, dan Desa Bilas. Heri menceritakan
Dirinya berhasil meraih predikat sebagai penyuluh pertanian lapangan teladan peringkat kedua tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2022 berdasarkan beberapa aspek penilaian. Ya. Tadi berkaitan dengan peringkat 2, di mana di dalam penilaian penyuluh pertanian berprestasi diatur di dalam Permentan nomor 55 tahun 2007 tentang pedoman penilaian penyuluhan pertanian berprestasi, di mana di situ ada beberapa aspek yang dinilai. Salah satunya adalah berkaitan dengan aspek angka kredit dan penilaian kenaikan pangkat. Yang kedua adalah berkaitan dengan prestasi kerja dan karya khusus. Dengan metode yang dipakai dalam penilaian tadi adalah seleksi administrasi dan observasi. Dengan melihat aspek itu tadi dan instrumen yang ada tadi, kita sebagai seorang penyuluh bagaimana untuk menjadikan seorang penyuluh berprestasi, selain kita bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada, yang tidak kalah pentingnya adalah setiap kegiatan ada barang buktinya. Sejadinya didukung dengan barbuknya sesuai dengan Permentan nomor 35 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Jadinya kalau bisa setiap kegiatan ada barbuknya, sehingga itu akan mempermudah kita dalam mencapai prestasi yang kita inginkan. Selama bertugas sekitar 15 tahun sebagai penyuluh pertanian lapangan, dirinya acap kali mendapat prestasi serupa, seperti peringkat kedua kategori PPL PNS tingkat Kabupaten Tabalong di tahun 2012, peringkat pertama kategori PPL PNS tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2013, serta peringkat pertama PPL PNS tingkat Kabupaten Tabalong di tahun 2014. Selama berkiprah di dunia pertanian, Heri tentu sering merasakan kendala di lapangan, namun ia tidak pantang menyerah demi memajukan dunia pertanian di wilayah kerjanya. Terlebih saat ini di wilayah Desa Masingai 1, Masingai 2, dan Bilas, masyarakatnya banyak berusaha tani di sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, serta ada pula peternakan. Terlebih Desa Masingai 1 dan 2 masuk dalam kawasan rencana pengembangan kawasan perdesaan berbasis hortikultura dari pemerintah daerah, sehingga hal tersebut mendapat perhatian khusus. Untuk perkembangan kita ketahui bersama-sama di saat pandemi COVID-19 ini, di kegiatan pertanian terutama di sektor perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan mendapat perhatian petani secara luas. Apalagi untuk sekarang Desa Masingai 1, Masingai 2 itu masuk dalam kawasan RPKP, adalah rencana pengembangan kawasan pedesaan berbasis hortikultura yang ditindaklanjuti dengan pembentukan kelembagaan ekonomi dari 5 desa yang tergabung dalam kegiatan RPKP tadi, membentuk suatu BUMDes bersama. Harapannya dengan ini tadi, dari usaha-usaha pertanian yang dilakukan oleh petani-petani kita tadi, diharapkannya dengan adanya akumulasi, ada penggabungan ini tadi, bisa mempunyai daya tawar lebih tinggi lagi dan jangkauannya lebih luas lagi ke depannya. Apalagi ke depan tahun 2024 IKN Ibu Kota Negara sudah pindah ke Kalimantan Timur. Ini adalah menjadi peluang bagi kita semua bagaimana menyikapi ini tadi dengan adanya potensi tadi. Kalau kita cuma berbicara sendiri mungkin kita tidak akan punya kekuatan. Tapi dengan adanya BUMDes bersama tadi yang mengakomodir semua potensi yang ada di 5 desa terutama tadi, akan bisa memberikan manfaat kepada petani-petani kita semuanya. Heri menceritakan di tahun ini usaha bidang perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, serta peternakan di wilayahnya ada menemui beberapa kendala, terutama kondisi alam dengan curah hujan yang tinggi, lalu menyebabkan banjir. Lalu hal tersebut pun menyebabkan banyaknya hama penyakit tanaman. Berkaitan dengan kendala, kita sebagai seorang penyuluh lapangan, ada beberapa hal yang ditemui, yang dijumpai, itu bisa berkaitan dengan kelembagaannya, dengan petaninya, maupun dengan kondisi iklim yang saat ini. Ya, kita bersama-sama berkaitan dengan kelembagaan, memang kelembagaan petani terutama, memang belum semuanya kelompok tani tadi aktif kegiatannya, ditandai dengan belum aktifnya pertemuan rutin. Selain itu pula, kelembagaan ekonomi yang ada belum kuat dan berfungsi, maksudnya belum kuat
belum kuat berkaitan dengan keberadaannya maupun fungsi-fungsinya berkaitan dengan sebagai menjembatani petani kepada pihak lain, ini yang belum maksimal. Harapannya ke depan ini yang harus kita perbaiki. Selain itu pula untuk tahun 2022 atau mungkin 2021 kemarin kita bersama-sama kondisi alam yang mungkin kurang bersahabat dengan kita, sehingga curah hujan yang tinggi ini ada pengaruhnya. Satu sisi mohon maaf berkaitan dengan banjir, hama penyakit, ini tadi sangat mempengaruhi daripada kegiatan pertanian. Selain daripada jaringan irigasinya, jalan usaha taninya, pemasaran hasilnya, ini sangat mengganggu dan dalam proses kegiatan penyuluhan selama tahun 2021 dan 2022 ini tadi. Ya, kita bersama-sama memang di WKPW Masinge dengan sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang bervariasi tadi, kita kedepannya pertanian tadi diarahkan ke integrasi farming atau pertanian terpadu dengan menggabungkan usaha perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan serta perikanan, sehingga tidak ada limbah atau hasil ikutan pertanian yang tidak termanfaatkan. Dengan konsep terapan sistem pertanian yang terpadu, yang pertama adalah sebagai food, sebagai hasil utama tanaman pertanian tadi sebagai makanan utama bagi manusia. Yang kedua untuk feed, hasil ikutan ataupun hasil utama dari produk pertanian tadi bisa dijadikan sumber pakan ternak kita. Selain itu pula fuel atau bahan bakar, ada produk-produk ikutan atau produk utama yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Dan yang keempat adalah fertilizer atau pupuk organik dengan proses dekomposisasi atau pembusukan bahan-bahan organik sisa hasil ikutan ataupun limbah pertanian tadi maupun dari kotoran ternak kita olah menjadi pupuk, sehingga kita kembalikan lagi ke alam sebagai pupuk organik, sehingga pertanian tadi tetap berkelanjutan. Adanya prestasi yang cukup membanggakan di wilayah kerja Balai Penyuluh Pertanian Kembang Kuning mendapat apresiasi dari Koordinator BPP Kembang Kuning. BPP Kembang Kuning pun siap untuk selalu melakukan pembinaan terhadap petani berprestasi dan PPL teladan di wilayahnya. Hal tersebut dilakukan agar pertanian di wilayah BPP Kembang Kuning serta SDA yang ada kian maju. Dengan terpilihnya petani dan PPL berprestasi, kami selaku koordinator BPP Kembang Kuning sangat mengapresiasi. Artinya ini adalah satu prestasi yang diperoleh oleh petani kita dan penyuluhnya gitu. Jadi kita sangat menyambut baik gitu. Oh ya, untuk kedepannya BPP Kembang Kuning akan selalu membackup, mendampingi, membina kegiatan-kegiatan di lapangan, baik itu kinerja penyuluh maupun kemampuan petani itu sendiri dalam mengelola budidayanya. Di BPP Kembang Kuning ada satu program namanya program Balicak. Itu maksudnya itu secara bersama-sama BPP Kembang Kuning turun langsung ke lapangan untuk melihat, memfasilitasi, mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi di tingkat kelompok tani, seperti itu. Selain itu, dengan adanya integrated farming berbasis jagung yang dilakukan kelompok tani Karya Bangun Desa Wirang Kecamatan Haruai, Hoti menjelaskan program tersebut potensial untuk dikembangkan di wilayah Kecamatan Haruai dan Upau.
Dikarenakan untuk penjualan jagung pakan ternak kini memiliki pasar yang jelas. Dan di satu sisi, wilayah Kecamatan Haruai dan Upau didukung oleh kondisi wilayah yang mendekati pegunungan, sehingga tanahnya pun sangat subur dan cocok untuk bercocok tanam. Oh ya, untuk pelaksanakan integrated farming berbasis jagung ini sangat potensi sekali di dua kecamatan, Kecamatan Haruai dan Upau, terutama di Wirang. Pertama, sekarang untuk penjualan jagung itu sangat jelas pasarnya. Kemudian dari kesediaan lahan juga cukup luas, jadi sangat-sangat potensi untuk dikembangkan integrated farming berbasis jagung. Kalau dari segi wilayahnya, untuk di daerah Wirang ini kan kondisinya tanahnya sangat subur, kemudian juga didukung oleh kelompok tani yang aktif begitu, sehingga ketika kita mengembangkan pertanian yang berbasis jagung ini sangat-sangat menjanjikan. Kendala memang ada saja setiap musim penanaman. Ada beberapa kendala untuk penanaman jagung. Yang pertama itu air memang di musim kemarau. Tetapi kan untuk wilayah-wilayah pengembangan itu kita utamakan untuk di daerah pantaian yang pinggir-pinggir sungai. Karena jagung ini sangat baik ketika kita tanam setelah tanaman padi gitu, sehingga ada solusi dari masalah itu. Mungkin nanti adanya pengadaan pompanisasi untuk penyiramannya. Hoti menceritakan ke depan pihaknya akan terus mengembangkan pertanian dan peternakan di wilayah kerja BPP Kembang Kuning. Terlebih saat ini ada 5 desa di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau yang masuk dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan, sehingga di 5 desa tersebut difokuskan untuk mengembangkan sektor hortikultura. Untuk perkembangan kegiatan pertanian dan peternakan di BPP Kembang Kuning ini sangat baik sampai saat ini. Sekarang untuk Kembang Kuning ini kan BPP yang masuk include dalam program RPKP yang rencana pembangunan kawasan perdesaan yang 5 desa itu tadi. Ada Desa Lok Batu, Desa Masenge 2, Masenge 1, Desa Kembang Kuning sendiri, dan Desa Catur Karya. Jadi untuk kegiatan pertanian ini sangat berjalan dengan baik, terutama di pengembangan hortikultura. Kemudian untuk peternakan, karena kita ini wilayah Tabalong wilayah utara, jadi orientasi pengembangannya pada ternak besar seperti sapi dan kambing. Dan di 2 lokasi Kecamatan Haruai dan Upau itu sudah ada progres pengembangan kambing, terutama kambing bor Tabalong. BPP Kembang Kuning selaku BPP yang menjalankan fungsi penyuluhan akan menyupport kegiatan RPKP tadi sesuai dengan tupoksinya, yaitu BPP Kembang Kuning ini sebagai pusat data dan informasi. Jadi apabila ada pihak-pihak lain yang memerlukan data informasi tentang perkembangan pertanian dan peternakan, kami siap melayani. Yang kedua, fungsi BPP itu sebagai pusat pembelajaran. Jadi ketika ada mungkin program-program pelatihan, BPP Kembang Kuning siap melayani, seperti itu. Dan fungsi-fungsi yang lain termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha agribisnis, seperti itu. Harapannya untuk peningkatan pengembangan hortikultura dan peternakan sapi dan kambing, juga integrated farming yang berbasis jagung, itu harapannya dari dinas-dinas terkait tetap terus mensupport, mendukung, sehingga program ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Adanya program integrated farming berbasis jagung yang dikembangkan di Desa Wirang dinilai sejalan dengan program dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tabalong. Sekretaris DKPP TPH Tabalong, Syamani, menilai prospek yang dihasilkan dari integrated farming dinilai sangat menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan petani. Program integrated farming ini memang sejalan dengan program dari pemerintah Kabupaten Tabalong, dalam hal ini Dinas Pertanian, dalam rangka kita meningkatkan produksi dan produktivitas sekaligus untuk mendorong peningkatan pendapatan petani. Kalau dilihat dari prospeknya bagaimana ini ke depannya, Pak? Untuk integrated farming ini memang akan sangat menguntungkan bagi petani. Jadi mereka berusaha tani, memanfaatkan lahan untuk apakah komoditas tanaman pangan atau hortikultura, terus juga kombinasikan dengan komoditas lain, apakah dengan peternakan atau dengan perkebunan. Jadi nanti ada semacam simbiosme mutualisme, jadi saling menguntungkan. Nanti sisa-sisa atau limbah dari hasil pertanian ini bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, kemudian limbah dari kotoran hewan akan dikembalikan lagi ke lahan sebagai pupuk. DKPP TPH Tabalong pun siap mendukung pengembangan integrated farming berbasis jagung di berbagai wilayah Tabalong. Pasalnya ada bantuan bibit jagung yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Tabalong. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak. Untuk pengembangan program integrated farming ini dari Dinas Pertanian, khusus untuk komoditas jagung di tahun 2022 ini kita ada 570 hektar. Jadi ada yang bersumber dari APBN, kemudian ada yang bersumber dari APBD. Jadi selain jagung dengan ternak, kemudian jagung dengan komoditas perkebunan, ada juga jagung dengan kedelai. Ya, jadi untuk tahun 2022 ini karena memang program dari pemerintah pusat, kita ingin swasembada jagung dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk pakan ternak. Berdasarkan data dari DKPP TPH Tabalong, untuk pengembangan program integrated farming berbasis jagung di tahun 2022, sekitar 570 hektar di wilayah Kecamatan Upau, Haruai, Jarong, Muara Uya, dan Tanta disiapkan untuk melakukan program tersebut. Harapan kami ke depan adalah bahwa apa yang sudah petani, kelompok tani laksanakan di tahun ini akan terus berlanjut. Nah, jadi kami dari dinas tahun ini akan ada program, terus untuk kelanjutannya itu kami berharap bahwa petani dan kelompok tani bisa melaksanakannya secara mandiri. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang baru akan kita alokasikan untuk petani dan kelompok tani lainnya yang sudah siap untuk melaksanakan. Jadi untuk tahun 2022 ini saja dari 570 hektar program kita di integrasi pertanian ini kita alokasikan tidak hanya cuma di Kecamatan Haruai, tetapi juga kita alokasikan pada beberapa kecamatan lainnya.